wabarakatuh. Saya Faris Alafif, NIM 2311401, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video puas karakter keaslian. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan kisah yang sesuai dengan RPS karakter keaslian, yaitu tentang hawa nafsu dan tobat. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang dua bersaudara yang satu di antaranya terkenal sebagai ahli ibadah dan satu lainnya lebih senang berfoya-foya dan menuruti semua hawa nafsunya. Pada suatu ketika si ahli ibadah ingin mengikuti hawa nafsunya untuk menghibur diri dalam mengisi waktu luangnya sejenak. Kerana hampir sepanjang hidupnya ia habiskan untuk beribadah, setelah itu ia akan bertaubat kerana mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku ingin turun ke tempat saudaraku di lantai bawah rumah ini dan bermain bersamanya, memperturutkan hawa nafsu dan menikmati berbagai kesenangan duniawi, barang sejenak untuk mengisi waktu luang. Setelah itu aku bertaubat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam sisa umurku, kata si ahli ibadah dalam hati. Ahli ibadah itu pun turun dari ruangannya dengan niat tersebut. Sementara itu saudaranya yang tadinya berfoya-foya dan menuruti hawa nafsunya memiliki keinginan sebaliknya. Dia mengatakan, sungguh aku telah menghabiskan seluruh usiaku dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang ahli ibadah itu akan masuk surga, sedangkan aku akan masuk neraka. Demi Allah, aku akan bertaubat dan naik ke lantai 2 rumah ini dan untuk menyusul saudaraku, itu lalu beribadah bersamanya dalam sisa umurku. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuniku. Ia pun naik ke lantai 2 dengan niat bertaubat, sedangkan saudaranya yang ahli ibadah turun ke lantai 1 dengan niat untuk berbuat durhaka. Di tangga itu tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh menimpa saudaranya yang akan naik ke lantai 2. Hal ini mengakibatkan keduanya meninggal dunia bersamaan. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut yaitu hawa nafsu dapat menggoda bahkan orang yang paling soleh. Ahli ibadah yang terbiasa hidup dalam ketaatan pun bisa tergoda untuk memenuhi keinginan duniawi. Kita harus selalu waspada terhadap godaan hawa nafsu dan tidak meremehkan kemampuannya untuk menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Dan pintu taubat selalu terbuka. Seberapa besar pun dosa yang telah kita lakukan, pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang dengan tulus ingin kembali ke jalan yang benar. Dari kisah itu, saudaranya yang selalu berfoya-foya menunjukkan bahawa taubat selalu ada dan mungkin Allah Subhanahu wa taala siap menerima taubat hambanya. Taubat harus datang dari niat yang bersungguh-sungguh. Keputusan saudaranya untuk meninggalkan kehidupan penuh dosa dan beralih ke kehidupan ibadah menunjukkan pentingnya ketulusan dalam bertaubat. Mungkin sekian video pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.